Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Bu Siti? Ada apa ini kira-kira? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ini Apa yang Pak, jadi maksud dan, kedatangan saya ada sesuatu nih Pak yang ingin saya sampaikan karena ada rasa kegalauan hati saya nih Pak. Kira-kira oh, Bapak ada waktu tidak ya Pak ya? oh, ada Bu. Apa kira-kira kegalauan itu? Silakan, mana tahu nanti saya bisa juga membantu ini Bu, memecahkan solusinya. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Jadi gini Pak, Hmm, iya, saya iya. ini Pak di kelas setiap mengajar ini Pak, ada saja siswa saya yang tidur ini Pak, di dalam kelas. Saya heran ini Pak, kenapa mereka sering tidur di dalam kelas? Apa mereka tidak suka dengan saya? Atau mereka memang Hmm, capek? Atau memang mereka lelah? Atau saya pun tidak tahu ini Pak, setiap masuk mereka tidur saja. Jadi itulah hmm. yang saya galaukan Pak. Oh gitu. Jadi itulah hal yang menggalaukan Ibu ya saat ini ya. Iya Pak. Jadi kira-kira dengan kejadian yang sudah ada ini, ya, apa tujuan dari rencana yang sudah Ibu buat, Ibu Siti buat untuk hal-hal yang tidak terjadi ini, Bu? Jadi itulah Pak, rencana saya kan, setelah di pembelajaran seperti itu, saya merasa galau, makanya saya ingin berdiskusi dengan Bapak supaya dapat menemukan solusi. Jadi tujuannya itu ya, supaya nanti di dalam kelas saya masuk dengan mereka yang mereka tidak tidur lagi, tapi mereka aktif mengikuti pembelajaran, berinteraksi dengan rekan-rekan. Ketika saya bertanya mereka aktif memberikan respon gitu, Pak. Gitu. Berarti itu termasuk sebagai tujuan Ibu lah ya saat kita Iya, ini Pak. berdiskusi hari ini. Jadi kiranya keinginan tersebut ya untuk anak itu menjadi respon, aktif dan kreatif lah dalam pembelajaran. Kira-kira apa rencana keberhasilan yang akan Ibu buat, yang sudah Ibu susun, mungkin yang sudah dipresentasikan, atau yang sudah Ibu rencanakan gitu, apa kira-kira? Ya, rencana saya sih, Pak, ya, yang sudah saya buat, di dalam pembelajaran nanti, saya membuat berbagai media ajar gitu kan, Pak, supaya mereka, tertarik. Jadi, Hmm, mindfulness mereka ada gitu. Baru, saya menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda, bisa dengan, berbagai metode gitu, Pak. gitu. Bagus tuh, Bu, ya, karena sudah penerapan dari rencana pembelajaran yang berbeda, metode-metode yang lain kan. Jadi kalau dari rencana-rencana yang sudah dirancang gitu, Bu, kira-kira rencana yang sudah matang gitu menurut Ibu Siti itu yang mana? Rencana yang sudah matang itu, Pak, ya, saya rasa ini, Pak, membuat media ajar lah, Pak, yang menarik gitu. Memang saya sudah mulai, Hmm, mencari-cari berbagai literasi tentang media ajar supaya, mereka tertarik sesuai dengan, karakter mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, supaya mereka, di dalam kelas itu interaktif lah gitu, Pak. Wah, udah cukup luar biasa Ibu ini kan sudah punya langkah-langkah sebenarnya ke sana ini tujuannya. Tinggal saja mungkin karena terjadi anak kurang fokus ini Bu ya. Jadi dari rencana-rencana tujuannya akan dicapai kira-kira dalam dari kalau kita ukur lah gitu pencapaian tujuan nanti yang akan Ibu lakukan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi skala berapa Ibu Siti ini? Untuk menilai Waduh, diri Pak, sendiri. kalau saya nilai nih, Pak, diri sendiri, aduh, saya nih orangnya takut untuk dinilai loh, Pak. Nanti saya Iya, gimana nanti ya, Pak, ya? Karena saya merasa penilaian saya jauh dari standar guru-guru yang ada ini, Pak. iya Bu Berapa ya. ya, Pak, ya, kalau saya nilai diri saya ya? Tapi, Bapak jangan nilai saya buruk ya, Pak, ya. Iya, benar nggak, Bu? Nah, semangat kita Eee, ini gimana kira-kira? iya, Pak, ya, saya rasa ini di 5 lah, Pak, di posisi 5 saya nih, Pak. Oh, di angka 5, Bu, ya.
Tapi terhitung sudah cukup baik sih, Bu, dengan angka 5 kemampuan kita itu istilah kalau dalam pembelajaran sudah KKM lah, Bu, ya paling tidak. Iya, Iya. memang harapan kita bagaimana kita bisa maksimal, Bu, ya, paling tidak di angka maksimal dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Dari, dengan kita sudah menyadari lah, Ibu sudah menyadari bahwasanya, "Oh, saya ini di posisi 5." Kira-kira, Bu, apa saja kekuatan yang Ibu miliki saat ini untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan tadi dalam pembelajaran? Kalau saya ini Pak ya, kelebihan saya yang saya andalkan ini Pak, saya memang orangnya pantang menyerah ini Pak. Saya Oh, iya. pantang menyerah untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan saya. Jadi saya juga orangnya kreatif, saya mau bertanya, kepada rekan-rekan guru lainnya tentang permasalahan Benar. yang ada gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu saya tanya dengan mereka, menurut mereka itu guru siapa nih yang, di dalam kelasnya itu mereka senangi gitu. Jadi dari situ saya langsung bertanya nih Pak sama guru tersebut. Jadi saya juga belajar terhadap guru tersebut bagaimana di dalam kelas, menjadi guru yang, eee, menarik minat belajar siswa saya gitu. Wah, sudah luar biasa ini, Bu, ya. Termasuk Ibu yang kreatif, mau bertanya, ya kan, reflektif pada anak-anak. Jadi ini sudah luar biasa nih, Bu. Jadi kan dengan hal tersebut, ya kan, ada berapa kira-kira ada berapa peluang yang kira-kira bisa Ibu ambil saat masalah ini terjadi gitu, Bu? Kalau peluang yang saya bisa ambil ini ya Pak ya, memang banyak ya, Pak, ya, peluangnya. Cuman Mhm. memang, dari peluang itu juga saya merasa adanya hambatan gitu, Pak, timbul masalah. Karena peluangnya itu saya menggunakan media ajar yang interaktif, tapi memang menggunakan, Mmm. media-media yang harus dilengkapi, Pak, gitu. Jadi Oh, begitu. saya itu yang menjadi, kendala saya akhirnya. Oh, jadi ternyata itu ada beberapa hambatan lah dalam pelaksanaan, tujuan-tujuan tadi gitu, Bu, ya. Iya, Nah, Pak. jadi misalnya Bu, kita kan sudah rancang pembelajaran, tapi Ibu sudah bisa melakukan reaksi reflektif dengan anak-anak, bertanya, Ibu suka bertanya dengan teman-teman. Jika nanti ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan saat akan dibuat, kira-kira ada opsi lain nggak yang bisa digunakan terkait dengan peralatan, media, dan hal-hal yang Ibu laksanakan nantinya? Nah, itulah Pak yang baru saya terpikirkan ini Pak tadi ketika Bapak tanya nih Pak. Betul betul sekali Bapak tanya. Ya Benar memang benar. kita sebagai guru nih harus memiliki opsi cadangan ya kan Pak. Jangan terfokus pada, Iya benar, satu hal ya kan Pak. Bener ya Pak ya. Jadi benar. memang hambatan saya nih Pak dalam menyediakan pembelajaran yang interaktif itu Pak memang terkendala dengan alat-alat peralatan seperti infocus, speaker, audio. Jadi tapi juga saya menemukan solusi nih, Pak, dari pertanyaan Bapak. Memang, opsi Iya. lain harus tersedia ya kan, Pak. Jadi sepertinya saya, sudah akan membuat media ajar menggunakan, yang saya rancang nantinya di dalam Google Drive, saya bagikan linknya gitu, atau saya sudah buat Iya di benar YouTube, benar. jadi saya bagikan linknya. Jadi kan siswa-siswa ini kan rata-rata sudah memiliki handphone ya kan, Pak. Atau Benar minimal sekali, Bu. satu meja ada satu handphone. Jadi mereka bisa langsung membukanya sendiri tanpa, menunggu peralatan dari saya gitu, Pak. Iya, luar biasa nih, Bu. Berarti kan, terintegrasi dengan teknologi nih, Bu, ya, sistem pembelajaran yang Iya. akan direncanakan. Jadi, dari rencana utama dalam pencapaian tujuan ini nanti, ada mungkin, Bu, skala prioritas dalam pencapaiannya nih? Di mana skala prioritasnya? Iya, skala prioritas saya ya Pak, tadi tujuannya Mhm. menyediakan media ajar yang interaktif, baru saya juga tadi mau menjadi guru yang belajar lebih baik lagi. Kalau skala prioritasnya, pastinya saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya ini Pak sebagai guru. Karena
ketika saya meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru, di situ nanti akan, tercapai juga tujuan-tujuan saya yang lainnya, Pak. Karena dari saya belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, kompetensi, eee, apa, kekurangan saya dalam penggunaan IT bisa terpenuhi gitu, Pak. Wah, luar biasa berarti, Bu, ya. Jadi selain skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini sudah Ibu rancang, Ibu juga punya strategi untuk mencapai di sana ya. Ini luar biasa. Jadi, misalnya nanti dalam perjalanan dan jangka waktu yang digunakan pencapaian ini berapa lama, Bu, kira-kira jangka waktunya? Apakah jangka panjang atau jangka pendek nanti yang akan Ibu laksanakan? Kalau saya ini Pak, saya rasa jangka waktunya ini sepertinya saya akan membuat perencanaan jangka panjang ini Pak. Jadi di dalam perencanaan aksinya saya memang harus benar-benar matang, mempersiapkannya dari sekarang supaya, perencanaan itu bisa saya pergunakan nanti tidak hanya di tahun pelajaran ini, tapi di tahun pelajaran selanjutnya bisa saya pergunakan kembali dan saya kembangkan gitu, Pak. Wah, luar biasa memang. Ini sekolah akan luar biasa kalau punya guru seperti Bu Siti nih ya. Kalau saya punya sekolah, ibu saya tarik jadi guru di sekolah saya Alhamdulillah, nih, Bu. Pak. Sebenarnya potensinya luar biasa. Berarti di situ Ibu juga sudah memperhatikan, rencana yang sudah Ibu persiapkan ya, upaya-upaya apa untuk antisipasinya ya kan berarti. Jadi saat, eee, perencanaan ini sudah disusun, apa yang harus diperhatikan gitu, Bu, sebelum pelaksanaan itu real dilakukan di lapangan? Iya. Jadi, sebelum saya melakukan real perencanaan tersebut pastinya Pak, kita sebagai guru kan harus berdiskusi nih Pak dengan kepala sekolah, Iya dengan, benar. kurikulum ya kan Pak. Bisa Iya tidak nih rencana aksi saya terapkan nih gitu kan. Karena, iya, benar benar. mereka kan yang sebagai pimpinan, jadi kita nih kan harus ibaratnya sharing kepada pimpinan dan juga kepada rekan gitu, Pak. Jadi itu rencananya, Pak. Berarti keterlibatan antara kepala sekolah, pimpinan-pimpinan, teman sejawat ini sangat berperan penting, Bu, ya, dalam pelaksanaan ini ya. Iya, Pak. Berarti, eee, Ibu sudah punya rencana dengan alat-alat yang kreatif, inovatif, dan hal-hal yang harus Ibu lakukan. Kira-kira apa Ibu sudah berkomitmen dengan rencana yang aksi yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Alhamdulillah nih Pak, sepertinya saya sudah menemukan komitmen saya. Saya akan memang yakin untuk semakin, mempersiapkan nih Pak, perencanaan pembelajaran yang memang benar-benar menarik, interaktif, agar siswa-siswa saya tidak tertidur lagi ataupun ada siswa yang memang tidak tidur tapi mindfulness-nya tidak ada, menjadi siswa yang memiliki mindfulness di dalam kelas saya. Iya, luar biasa. Berarti selain berkomitmen membentuk mahasiswa itu menjadi mindfulness, Ibu juga, akan melaksanakan tindak lanjut berarti, Bu, ya, dari hasil yang kita diskusikan ini. Nah, gini, Bu, jadi mungkin sebagai penutup pertanyaan saya ini kepada Ibu, kira-kira apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang akan Ibu lakukan ini? Wah, kalau ditanya berani tidaknya, saya Iya masih, gimana ya, Pak, ya, tapi sepertinya saya memang harus berani sebagai guru iya, benar. untuk berkomitmen mengambil tanggung jawab ini karena, tanggung jawab masa depan mereka ada di tangan kita. Jadi saya juga harus, memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap komitmen saya untuk memperbaiki diri saya dalam menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang kemarin mungkin kurang menarik, saya menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dengan menggunakan berbagai media ajar dan strategi pembelajaran yang saya rasa, menarik. Kalau misalnya nanti ketika pembelajaran itu sudah saya buat menarik, tapi ada lagi siswa nih yang masih tidur gitu kan Pak, saya akan, Iya, benar. mencoba untuk membuat hal lain lagi supaya pembelajaran saya memiliki,
eee, keinteraktifan di dalam kelas gitu, Kak. Jadi sudah cukup luar biasa. Jadi gimana perasaan Ibu setelah, eee, kita berdiskusi hari ini? Sepertinya dari permasalahan yang disampaikan di awal tadi, Bu Siti sudah punya ini langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kira-kira setelah kita berdiskusi di sini, gimana perasaan Bu Siti nih? Gimana? Wah, alhamdulillah sekali, Pak. Saya merasa tadinya saya awal berjumpa dengan Bapak nih, merasa galau, seperti memiliki 1000 beban batu di pundak saya, Iya di benar. kepala saya. Tapi setelah saya bercerita keluh kesah saya, kegalauan saya, sekarang saya sudah menemukan nih ternyata permasalahan-permasalahan yang saya hadapi jalan keluarnya juga ada di dalam diri saya ya kan, Kak. Iya Terima benar, kasih sekali, ternyata Pak, iya iya. dari adanya percakapan kita ini, Pak. Iya, jadi ternyata kita sendiri bisa menyelesaikan dari solusi-solusi permasalahan kita, Bu, ya. Jadi alhamdulillah hari ini permasalahan sudah dapat solusinya. Mungkin ada dari Bu Siti yang perlu ditanyakan lagi terkait mungkin hal-hal yang membuat Ibu menjadi galau atau mungkin belum nyaman gitu kira-kira? Alhamdulillah, Pak, tidak ada, malah sekarang saya seperti menjadi pribadi yang baru nih, Pak, lebih bersemangat Iya, untuk membenahi diri luar saya, biasa. karena solusinya semua ada di dalam diri saya ini, Pak. Jadi saya rasa ingin cepat-cepat mengajar kembali nih, Pak. Iya, luar biasa, Bu, ya. Baiklah kalau memang sudah terselesaikan permasalahan Ibu, terima kasih juga Ibu telah menghubungi saya. Nanti sekiranya ke Iya, depannya Pak. ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, saya siap dengan, eee, Iya, Pak. permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan bersama, Bu. Ya, mungkin Iya, sampai Pak. di Terima kasih sini kita kembali ya, Pak, ya. cukupkan, ya, Bu. Iya, Pak. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.